Obat-obatan yang digunakan untuk menggugurkan kandungan ternyata bisa dibeli dengan mudah di beberapa apotek dan toko obat nakal. Fakta ini tentunya sangat mengkhawatirkan, mengingat obat aborsi tergolong sebagai obat keras. Namun apakah benar obat yang berhasil kami beli ini memang berfungsi sebagai obat aborsi? Sebenarnya obat-obat yang banyak dijual di pasaran itu memang sudah kami pergunakan, secara medis kami pergunakan atas indikasi. Memang itu digunakan salah satunya untuk membuka jalan lahir, supaya misalnya ada hasil konsepsi yang tidak baik, yang tidak berkembang, itu bisa dikeluarkan pada kehamilan-kehamilan yang memang tidak berkembang dan harus kita keluarkan. Apapun jenisnya, setiap obat yang kita konsumsi pasti memiliki efek samping, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk obat-obatan penggugur janin ini. Yang harus digunakan dengan pengawasan ketat, karena kita mempertimbangkan efek samping dan komplikasi yang bisa ditimbulkan akibat penggunaan obat-obatan tersebut. Kematian rata-rata ada, selama saya menjadi dokter kandungan. Seringnya adalah datang dalam kondisi sudah pendarahan hebat. Kita sudah bilang jatuh ke dalam kondisi syok. Rata-rata karena memang ini kehamilan tidak dikehendaki, sehingga mereka malu dan pada saat datang sudah kondisi terlambat. Untuk mengetahui tentang pengawasan terhadap peredaran obat penggugur kandungan ini, tim investigasi iNews TV mendatangi Badan Pengawas Obat dan Makanan. Menurut Tengku Bahdar, Deputi 1 Bidang Pengawasan Produk Terapeutik, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif, BPOM tidak pernah mengeluarkan obat penggugur janin. Sebenarnya dari Badan POM tidak pernah mengeluarkan obat aborsi. Obat aborsi itu biasanya obat-obat yang efek sampingnya digunakan untuk aborsi. Jadi kalau ada dari Badan POM mengeluarkan obat indikasinya untuk aborsi gitu, nggak ada. Namanya yang paling top lah, saya kasih contoh, itu lagi rame di mana-mana. Itu kan sebenarnya indikasi yang dari Badan POM itu untuk radang lambung. Tetapi karena efeknya salah satunya bisa mendorong kerja uterus, udah gitu melembutkan dan mengembangkan serviks, dipakai memang yang istilahnya itu di luar negeri off label. Jadi off label itu tidak sesuai sama labelnya untuk gugurkan kandungan, terutama untuk semester pertama. Tapi kalau di Indonesia kita tidak ada off label, kita cuma bilang bahwa itu untuk tukar lambung. Obat-obatan yang dijual dengan label sebagai obat aborsi ternyata hanyalah obat untuk penyakit lambung yang memang memiliki efek penggugur janin. Namun permasalahannya tidak sesederhana itu. Jika janin gagal keluar, maka bahaya yang lebih besar siap mengintai si ibu dan calon anaknya. Terus nggak keluar anaknya, nggak tergugur, terus ya udahlah, kasihan, lebih bahaya lagi, kemungkinan besar anaknya cacat. BPOM mengakui memang selama ini tidak ada pengawasan khusus terhadap obat-obat misoprostol ini. Makanya itu, jadi ini kita juga jadi tambah kerjaan sebenarnya, mungkin ngomong kasarnya begitu, karena sebenarnya kan itu cuma obat radang lambung, nggak perlu ada perhatian khusus. Jadi kita tanganin seperti biasa. Kalau sebiasa itu ya pabriknya kita awasin, peredarannya kita awasin, kita adakan sampling, tapi kita treat sebagai obat biasa saja. Nah, sekarang mungkin dengan adanya ini, terutama rame di online saya lihat, ya mau nggak mau kita akan turun dengan lebih dengan lebih keras, dan mungkin penjualan yang tidak dengan resep dokter harusnya kita larang. Penggunaan obat apapun jenisnya memang harus kita perhatikan dari fungsinya hingga efek samping yang bisa ditimbulkan. Begitu pula dengan obat-obatan yang sudah terkenal bisa menggugurkan janin. Pemerintah harus lebih tegas terhadap penggunaan serta peredaran obat ini. Jadi jangan bilang pemerintah tidak tahu tentang masalah ini, karena kami sudah memberitahukannya.